Kita awal informasi malam hari ini. Pemirsa, unjuk rasa puluhan pencari suaka di depan kantor UNHCR Menteng, Jakarta pada Senin malam dibubarkan petugas gabungan. Pembubaran diwarnai adu mulut dan saling kejar antara petugas dan pencari suaka. Petugas Satpol PP dan polisi saling kejar dengan pencari suaka di depan kantor UNHCR Menteng. Petugas membubarkan paksa para pencari suaka yang bersikukuh bertahan. Pembubaran ini juga diwarnai adu mulut dan saling dorong. Meski sempat melawan, para pencari suaka asal Timur Tengah ini akhirnya bersedia dievakuasi petugas. Para pencari suaka mendesak UNHCR segera mencarikan negara suaka baru agar mereka dapat hidup normal. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman penduduk di Kampung Rambutan, Jakarta malam ini. Petugas kesulitan menuju lokasi karena padatnya rumah warga. Api membakar belasan kontrakan di dekat terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Belasan mobil pemadam kebakaran terjunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena padatnya permukiman. Setelah 1 jam mengamuk, si jago merah berhasil dijinakkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api dari arus pendek listrik salah satu kontrakan. Kesulitan kita akses masuknya ya, akses masuk kecil dan belakang terminal sendiri dari Jalan Tanah Merdeka ke sini sangat kecil sekali, jadi kita pelan-pelan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan bengkel tambal ban yang juga menjual bensin eceran di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suami istri pemilik bengkel luka bakar di kedua kakinya saat berusaha menerobos kobaran api. Saksi mata mengatakan kebakaran bermula saat anak pemilik bengkel menuangkan bensin dari jerigen ke botol. Bensin tumpah dan menyambar api di alat tambal ban. Api langsung membesar dan menyambar seluruh isi kios. Pemadam kebakaran dengan cepat memadamkan api sebelum api merambat lebih besar. Akibat kebakaran, pemilik kios Ricky dan Maria yang sedang tertidur luka bakar di kaki saat menerobos api untuk menyelamatkan diri. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi. Kita beralih ke Kalimantan Utara, pemirsa. Kapal cepat penyeberangan Tarakan Sebuku, Kabupaten Nunukan yang tengah membawa puluhan penumpang terbalik. 5 penumpang, 3 diantaranya anak-anak meninggal, sementara 1 lainnya hilang. Dibantu warga, petugas gabungan mengevakuasi para korban kapal cepat yang alami kecelakaan di perairan Desa Pelaju, Sembakum, Kabupaten Nunukan. Dari 30 penumpang kapal, 5 diantaranya meninggal dan 1 hilang, sementara sisanya berhasil dievakuasi. Kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Tarakan menuju Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan saat terbalik di perairan Desa Pelaju. Kapal alami kecelakaan diduga karena tersedot pusaran air. Dan pada pelayaran tersebut mereka mengalami suatu kecelakaan, yaitu di perairan Sebakun yang diakibatkan oleh pusaran air, ya, diakibatkan oleh pusaran air, di mana pusaran air tersebut agak cukup kencang atau deras yang diakibatkan dampak dari banjir yang terjadi beberapa hari kebelakang itu, sehingga arusnya sangat kencang. Kini tim Basarnas dan Polairut masih mencari 1 penumpang lagi yang masih hilang. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Minibus pengangkut rombongan keluarga pecah ban dan terbalik di Jalan Tol Balmera Medan Senin pagi. 2 penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Jalan tol mana nih? Sebuah minibus yang ditumpangi 1 keluarga terguling di Tol Balmera Medan Senin pagi. Akibatnya 2 penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Tanjung Morawa menuju Belawan, Medan. Namun tiba-tiba ban kiri minibus pecah sehingga terguling. Daerah Tanjung Morawa menuju ke Belawan di kilometer 200 ke terjadi pecah bannya
Guguling, terseret hingga ke kilometer 20-100. Keempat korban luka dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medikal Tanjung Mulia, Medan. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polsek Percusetuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Gegara menerobos lampu merah, mobil dinas polisi menabrak pemotor hingga terpental di Jalan Raya Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pelatih kalau polisi. Untung sih tabrak kudu wong meteng rek. Mobil dengan plat nomor 18X menabrak pemotor di Jalan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Remeng lho, Pak. Nek remeng ini iki sampe ban pecah iki, bawanter iki. Sopir diduga terobos lampu merah karena tertinggal rombongan iring-iringan. Tabrakan tidak terhindarkan, seorang pemotor terpental. Mobil dari polisi tadi itu ngawal, tapi mobilnya ketinggalan dari arah Wonokromo ke arah Gubeng. Ya, ketinggalan rombongan. Terus tapi menyalakan sirine. Kemudian posisi lampu itu sudah merah. Itu kan wajib jalan toh kendaraannya. Nah terus mobil polisi ini tadi itu nggak menurunkan kecepatan tapi malah tancap gas sehingga menabrak seorang wanita pengendara Honda Beat. Beruntung korban selamat dan hanya alami luka ringan. Namun sepeda motornya dibawa petugas ke kantor Polrestabes Surabaya. Nah, dari situ lampu hijau saya maju, terus kok ada itu banter langsung. Nah belakang saya kan tintin, saya kan ya maju, kan sudah lampu hijau bener. Iya sudah hijau, semuanya tahu tadi kalau sudah hijau. Iya, memar-memar semua kaki, ya kepalanya sakit. Tadi kan sudah pakai rotator, pakai sirine. Sudah pakai rotator, pakai sirine, yang lain posisi berhenti, saya masuk, akhirnya mbaknya juga nyelondong masuk. Terus seketika saat itu, saya langsung menepi, saya bantu angkat mbaknya menepi, terus masyarakat, ya ceritanya ketinggalan rombongan. Betul. Akibat peristiwa tersebut, lalu lintas Jalan Raya Ngagel, Surabaya sempat terganggu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kren terguling saat memindahkan baja di proyek rel ganda KRL Bogor Sukabumi. Meski kren belum dipindahkan, aktivitas proyek di kawasan Stasiun Batu Tulis Bogor, Jawa Barat tetap berjalan. Posisinya Alat jenis kren ini terguling saat memindahkan beton di proyek rel ganda KRL jurusan Bogor Sukabumi di kawasan Stasiun Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada Minggu sore kemarin terjadi saat hujan dan tanahnya ambles. Kren pun terguling. labil tanahnya. Hingga Senin siang, kren yang terguling belum juga dipindahkan. Aktivitas di proyek tetap berjalan. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, pihak kepolisian hingga pengelola proyek enggan memberi pernyataan resmi. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan.